Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Wow, ini pagi yang luar biasa. Minggu lalu kita telah belajar tentang Beyond the Limits. Firman Tuhan pagi ini saya beri nama Come Over is the key to overcome. Nanti Anda akan tahu apa maksudnya. Mari lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Saya ingin tunjukkan akan sebuah kisah yang sudah pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, tapi mari kita lihat dengan sisi yang berbeda lagi. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Perhatikan mulai ayat yang keempat, dan kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-10 nantinya. Di rumah tentu saya mengharapkan Anda membaca seluruh bagian dari firman ini. Kisah Rasul pasal 16, lihat mulai ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Statement ini sebenarnya aneh kalau Anda membaca dengan kacamata agamawimu, karena orang akan berkata, mana mungkin Roh Kudus mencegah kita memberitakan Injil. Kalau hari ini ada orang berkata, saya dicegah Roh Kudus memberitakan Injil di daerah itu, saudara akan ditertawakan orang, karena manusia pada dasarnya dengan keagamawiannya tidak bisa menerima statement seperti itu. Tapi ini yang bicara bukan saudara dan saya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Supaya apa? Supaya Anda mengerti Tuhan itu tidak hanya punya kepentingan soal tujuannya, tapi caranya untuk sampai ke sana Tuhan punya kepentingan. Kalau Anda lihat di dalam terjemahan yang lain, Alkitab The Message ini mengatakan bagus sekali. Alkitab berkata, they went to Phrygia and then through the region of Galatia. Their plan was to turn west into Asia province. Mereka punya rencana untuk belok ke arah Asia, ke provinsi di Asia. Tapi Alkitab mengatakan, but the Holy Spirit blocked that road. Tapi Roh Kudus yang memblokir jalan itu. Aneh sekali. Sampai dikatakan itu Roh Tuhan memblokir, bukan hanya tidak mengizinkan, tapi memblokir. Bukan hanya melarang, tapi digunakan kata diblokir. Nah, saudara harus mengerti bahwa ketergantungan kita dengan Tuhan itu bukan di satu dua hal. Kita sangat bergantung Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Teruskan sedikit saudara, teruskan sedikit. Alkitab berkata begini, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 2 kali mereka mencoba dan mereka menghadapi fakta
roh Tuhan tidak sejalan dengan apa yang dia mau. Tidak ada yang jahat dari apa yang Paulus mau lakukan. Baik dia ke Asia maupun dia ke Bitinia, tidak ada motivasi lain kecuali memberitakan Injil. Tetapi bagi Tuhan bukan sekedar motivasinya, tapi caranya, timingnya, strateginya, semua dia campur tangan. Sekarang kita mengerti kenapa pada waktu itu Injil harus masuk ke Eropa. Karena sekian waktu kemudian kita mengerti yang menguasai dunia adalah kerajaan-kerajaan di Eropa. Itu mempercepat Injil masuk ke sana. Dan bahkan mempercepat Injil masuk ke seluruh dunia oleh karena mereka menjelajah seluruh dunia. Kita sekarang mengerti mengapa dia sampai berbuat seperti itu. Tapi waktu Paulus mengalami itu, dia tidak pernah mengerti kenapa Tuhan paksa dia masuk ke Eropa. Saudara sekalian, saya berharap kita menyadari, di atas semua kemampuan merencanakan kita, di atas semua kesanggupan kita untuk memikirkan, merancangkan yang terbaik, dalam kemahatauannya Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia melihat jauh lebih ke depan daripada kemampuan kita untuk melihat ke depan. Orang yang mampu mengatur strategi, orang yang bisa melihat ke depan dengan cara pandangnya yang luas, tetap tidak pernah bisa mengalahkan kemampuan Tuhan melihat jauh ke depan. Karena itu, kalau kita tidak belajar bergantung kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, ada beberapa orang merasa dia bisa kendalikan dirinya tanpa Tuhan. Saya beritahu, jangan pernah lakukan itu dalam hidupmu. Saya punya beberapa story menarik buat saudara. Ada seseorang yang diberkati Tuhan pada waktu dia kuliah. Dia sangat diberkati, dia sangat diberkati, dia sangat diberkati. Sejak SMA dia juga sangat diberkati. Sekolahnya pinter sekali. Suatu hari dia ngomong begini dengan Tuhan. Tuhan, Engkau boleh campur tangan dalam semua hal dalam hidupku, kecuali dalam urusan sekolahku ini, Engkau jangan ikut campur. Engkau boleh campur tangan di semua bagian hidupku, tapi soal sekolah tidak usah ikut campur. Aku bisa sendiri. Anda tahu, tahun yang sama langsung hancur, tidak naik kelas. Dari masuk ranking 5 besar atau 3 besar, mendadak tahun itu tidak naik kelas. Begitu nggak naik kelas, dia bertobat, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Dia ngulang lagi, diberkati lagi, naik masuk ranking lagi. Dia kuliah, dia ngomong yang sama ketika kuliah, diberkati, dan dia berkata, Tuhan, dalam semua urusan lain Engkau boleh campur tangan. Dalam urusan kuliahku, aku bisa sendiri. Tahun yang sama hancur nilainya. Ketika nilainya hancur, dia ngomong begini, ngono wae kok boleboke ati to Tuhan, Tuhan katanya. Saudara tahu kadang-kadang dia betul-betul masukin hati loh. Anda mengerti ada orang-orang yang lebih kurang ajar ngomongnya dari itu dan dianggap angin sama Tuhan. Tapi kalau pas saya nggak tahu kenapa, pas lagi bad mood mungkin Tuhannya, ada orang ngomong begitu, ditenani dan remuk saudara. Dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya sampai dengan hari ini. Dan tiap kali dia cerita itu, dia geleng-geleng berkata, ngono wae kok dilebokke hati katanya. Manusia kalau sudah ketanggor dengan Tuhan baru begitu. Tapi ini orang lumayan, minimal dia sadar dia yang memprovokasi Tuhan. Anda tahu kapal Titanic? Pada waktu diluncurkan itu, pemiliknya, pembuatnya berkata, ini kapal dirancang untuk tidak bisa tenggelam. Dan dengan sombong berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Ketika diluncurkan, kita semua mengerti, kapal itu tidak pernah kembali ke dermaga, tenggelam dan menyeret ribuan orang mati di dalamnya. Dibuat film sih, filmnya bagus kelihatannya di awal, tapi bencana di akhirnya. Anda tahu, dimulai dari kesombongan orang, tidak melibatkan Tuhan. John Lennon pernah berkata,
Saya tidak akan mati dan saya akan lebih terkenal dari Yesus Kristus. Besoknya keluar dari hotel, ditembak orang dan dia mati, dan Yesus tetap lebih terkenal dari dia. Ngono wae kok dilebokke hati. Makanya Anda jangan gegabah dengan Tuhan. Yang lebih sadis lagi, ada seorang artis dari Brasilia. Satu hari dia pergi dengan teman-temannya mau piknik. Dia bawa berbagai macam barang kebutuhan piknik. Mamahnya ini seorang yang rohani. Dan mamahnya ngomong sama anaknya, "Nak, ajak Yesus kalau kamu kemanapun. Ajak Yesus." Artis yang lagi naik daun ini dengan tertawa berkata, "Maaf mama, teman-temanku semua ikut. Mobilku penuh. Tidak ada tempat buat Yesus. Kalau Yesus mau ikut, silahkan numpang di bagasi belakang mobilku." Anda ngerti? Dia ngomong dengan berkata, "Sorry, gak ada tempat. Depan penuh, ada sopir, ada orang lain. Mobilku penuh dengan teman-temanku. Yang masih bisa orang numpang di bagasi belakang mobilku." Artis ini tidak pernah pulang karena di perjalanan mobilnya ditabrak dan kemudian ringsek hancur. Semua penumpangnya mati. Dia juga mati. Yang mamahnya mengerti kenapa dia mati. Ketika dia lihat akan mobilnya, Anda tahu, yang utuh cuman bagasi mobilnya bagian belakang. Yang lebih sakit ketika dibuka, dia bawa telur mentah untuk pikniknya dia. Tidak satu pun dari telurnya itu pecah. Yesus meringkuk di bagasi, pegangin telur. Dia berkata, "Oke, gua nebeng kamu." Dan bam, semua mati. Telur mentah, tabrakan mobilnya tidak pecah, dipegang oleh Yesus. Ngono wae kok dilebokke hati. Hati-hati kalau ngomong, saudara. Sebab satu hari kalau Anda teledor dengan omonganmu, engkau bisa ingat khotbah hari ini. Ngono wae kok dilebokke hati. Hati-hati. Tapi bukan itu judul khotbah saya hari ini. Itu subjudulnya, ngono wae kok dilebokke hati. Yang saya mau katakan bukan itu. Mari lihat akan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, lihat pada ayat yang ke-8, 9 dan 10. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Come over and help us." Orang ini berteriak, "Menyeberanglah kemari. Come over and help us." Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dia teriak, dia berkata, "Come over. Come over." Dan firman hari ini saya mau berkata, come over is the key to overcome. Ayat yang berikutnya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Panggilan untuk menyeberang adalah panggilan Tuhan buat setiap kita. Manusia pada dasarnya hidup dan ingin hidup dalam kenyamanan. Manusia ingin berkata bahwa aku mau di tempat di mana aku biasa ada. Tempat yang asing buat manusia, tempat yang tidak biasa, tidak pernah nyaman, butuh penyesuaian. Dan banyak orang tidak suka menyesuaikan dirinya. Akibatnya lebih suka mengurung dirinya dalam kenyamanan semu di dunia ini. Kalau Anda lihat akan bangunan gedung ini, tidak ada balkon yang kita bangun. Pada umumnya gereja, kalau bangun gereja, selalu ada balkonnya. Kenapa kita tidak bangun balkon? Ada alasannya. Sebelum kita bangun tempat ini, kami sempat survei di beberapa tempat di Amerika. Kami muter beberapa kota, melihat akan gedung-gedung gereja
sekedar cari ide, cari inspirasi. Kalau kita bangun gedung gereja akan seperti apa? Suatu kali kami berhenti di kota kecil di Texas, tempat dari pendeta Charles Neiman, kota El Paso di Texas. Dan di situ saya dikenalkan lewat telepon dengan salah seorang pemilik dari sebuah PT yang suka borong bangun gedung-gedung gede, namanya Century Builder. Dan dalam telepon itu saya ngobrol dengan seorang arsitek, seorang insinyur yang tidak pernah saya ketemu sebelumnya dan sampai sekarang pun tidak pernah ketemu lagi. Saya berkata begini, saya tidak mungkin pakai jasamu karena kami terlalu jauh. Tapi kalau engkau bisa memberikan aku saran, kalau kami mau bangun gedung gereja untuk 12.000 orang bisa masuk di dalamnya, apa yang harus kami bangun? Dia berkata, 2 hal nasihat saya. Yang pertama, buat lobi yang gede dan nyaman. Saya bilang, buat apa? Pada umumnya gereja tidak punya lobi yang besar. Lobi hanya bagus di hotel. Gereja tidak pernah bangun dengan lobi yang besar. Dan dia berkata begini, kalau orang itu makin banyak, jemaat makin banyak, hubungannya makin renggang karena terlalu banyak orangnya. Kalau engkau bisa berikan lobi yang nyaman, mereka akan tertahan beberapa menit, bicara satu dengan yang lain. Itu akan menghangatkan kembali hubungan antar jemaat. Saya pikir masuk akal. Yang kedua, dia berkata, kalau kamu cukup punya tanah yang memadai, jangan bangun balkon. Dia berkata, sekarang di Amerika, kalau aku bangun gedung gereja, aku tidak menganjurkan orang bangun balkon. Saya bilang, kenapa orang tidak kamu anjurkan bangun balkon? Lalu kemudian ini yang dia katakan, aku membuat survei selama 12 tahun di Amerika. Dan dia berkata, ini survei tentang perilaku manusia. Yang pertama dia berkata, orang suka duduk di tempat yang sama. Bertahun-tahun orang suka duduk di tempat yang sama. Kalau Anda perhatikan diri saudara, sebagian akan berkata, iya betul. Ada yang berkata, oh enggak Pak, saya lagi mau coba-coba duduk yang mana. Mungkin sekian bulan pertama Anda beredar-edar dari ujung sana sampai ujung sana sampai ujung sana. Tapi satu kali Anda akan hinggap di sebuah tempat, engkau berkata, inilah sarangku, inilah tahtaku. Anda masih ingat, saya harap Bu Silas masih ingat, waktu di gedung yang lama di Permata, orang sampai mau pukul-pukulan berantem, rebutan apa? Kursi. Ini kursi saya. Tidak ada tanda tangannya dia, nggak ada apa-apanya, cuma cap pantat di situ. Karena bertahun-tahun duduk di situ. Ada orang lain, ada tamu tidak ngerti itu pantat milik siapa. Duduk di kursi itu karena datang lebih pagi, berantem mau pukul-pukulan, saudara. Orang suka duduk di tempat yang sama. Dan orang ini berkata, orang yang suka duduk di balkon, dia lebih seperti penonton. Keterlibatan dengan Tuhannya jauh lebih kurang. So saya pikir, saudara, itu betul sekali. Kalau Anda ikut seminar saya di Jakarta, gawat sekali. Itu seminar memberi lapangan kerja banyak orang, formal dan informal. Yang formal ada orang-orang jual buku tiap kali saya seminar. Yang informal ada maklar kursi. Anda tahu orang-orang nitip kepada 1-2 orang dan kemudian saya ngerti pada ujungnya pasti dapat duit, pasti itu. Bayangin saudara ya, kalau seminar nih, kalau di tempat lama dulu saudara. Saya mulai seminar pujian itu mulai jam 6. Saya biasanya datang di tempat itu jam 6 kurang sedikit, 6 lebih sedikit. Kalau macet hampir setengah 7 baru nyampe di gedung. Itu orang ya, sekian puluh orang ngantri dari jam 10 pagi. Ngapain? Bawa Alkitab belasan. Bukan karena mereka begitu lapar dan haus. Sebab kami sudah buat peraturan. Tidak boleh istilah orang Jakarta ngetek tempat, reserve tempat, nggak boleh. Kecuali itu harus ditaruh Alkitabnya masing-masing.
Jadi dia bawain orang banyak itu belasan Alkitab, nggak tahu dapat dari mana. Dia bawa belasan Alkitab, jam 10 pagi dia antri di luar. Sebagian pinter banget, dia lewat orang dalam, lewat pintu lain, dia tidur di dalam. Itu beberapa orang ngeri jam 2 mulai dibuka kaget. Beberapa orang tidur di bawah kursi, saudara. Dia tunggu dari pagi. Dan itu separuh tempat sudah penuh Alkitab semua. Itu ada teritorialnya loh. Ini wilayah saya, ini wilayah dia. Itu bisa berantem. Maaf saudara, bukan soal suku. Saya mau katakan kenapa begitu? Karena orang-orang ini berkata, loh saya mau di tempat tertentu, saya mau di depan. Cuma dia sibuk. Kalau aku nanti datang sesuai dengan kemampuanku datang, gak mungkin dapat kursi itu. Ini hanya gambaran sebetulnya. Orang itu suka menikmati kenyamanan, sesuatu yang dia sudah biasa, dan dia berkata, aku nyaman dengan ini. Dan kemudian kita berkata, aku tidak mau pergi atau keluar dari sini. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, come over, menyeberang. Ada panggilan untuk come over. Minggu lalu kita diajar tentang beyond our limits, lebih daripada batasan kita. Tapi Paulus mendengar perkataan yang berkata, come over and help us. Tuhan sedang membawa kita keluar dari kenyamanan kita. Tuhan lagi bawa kita bergerak lebih jauh lagi dari apa yang kita ada pada hari ini. Dan ternyata sebetulnya untuk orang menyeberang seperti yang Tuhan mau, tidak bisa dengan kekuatan manusia. Kok bisa Pak? Saya mau tunjukkan 2 ayat yang di dalamnya ada kata menyeberang, dan kata itu dalam bahasa aslinya persis yang dipakai dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Coba kita lihat sama-sama. Lukas pasal yang ke-16 sekarang. Lukas pasal 16. Lihat mulai ayat 19 supaya Anda ngerti akan konteksnya. Lukas 16, lihat mulai ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus yang badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kok bisa Pak, orang kok mangku orang gede? Pasti Abrahamnya gendut, Lazarusnya kurus, saudara. Ya, kalau enggak kuat Abrahamnya. Alkitab berkata ayat berikutnya, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26, ini poinnya. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Garis bawahi itu kata itu. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, yang harus diseberangi digambarkan jurang yang memisahkan surga dan neraka. Sesuatu yang tidak terseberangi.
Karena kalau Anda sekali jadi warga neraka, tidak mungkin nyebrang jadi warga surga. Dan kelak ketika kau jadi warga surga, tidak mungkin kau dibuang lagi ke neraka. Ada jurang yang nyaris sebetulnya tak terseberangi. Nah, Paulus itu mendengar perkataan menyeberanglah kemari. Itu panggilan yang secara manusia mustahil. Tapi hari ini Tuhan tawarkan kepada kita, menyeberanglah kemari, come over. Apa yang membuat kemudian Paulus bisa menyeberangi sesuatu yang tak terseberangi? Ketika dia mendengar jeritan orang berkata, come over and help us. Teriakan orang yang berkata, help us, itu yang didengar. Saya harap Anda masih ingat apa yang Tuhan sampaikan minggu yang lalu, yang mencoba berkata, beyond your limits, lebih daripada semua batasanmu, ulurkan tanganmu lebih jauh lagi, dan dengar teriakan orang yang berkata, come over and help us. Ada banyak yang tidak mungkin diseberangi, ada banyak orang berkata, tidak mungkin sampai ke sana. Tapi saya berdoa, ada seruan, ada jeritan, ada teriakan yang terdengar di hati kita yang berteriak, help us, tolong kami. Dan itu akan memberikan kekuatan ilahi yang luar biasa untuk membuat kita bisa menyeberang. Yang bisa menyeberangi surga dan neraka itu satu pribadi, namanya Yesus. Karena belas kasihannya kepada manusia, dia korbankan dirinya sendiri. Itu yang membuat dia merampas begitu banyak jiwa dari api. Dan hanya satu, Yohanes 3:16, karena compassion, karena belas kasihan, karena cintanya kepada manusia. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kemampuan buat setiap kita mengerti apa yang Dia mau. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, come over is the key to overcome. Kalau Anda ingin menang dalam hidupmu, dengarkan panggilan yang berkata, come over. Nah, ayat berikutnya, lihat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Di sini kata menyeberang lagi muncul, dan saya ingin saudara melihat pengertian seperti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-29. Ibrani 11 ayat yang ke-29. Karena iman, bukan karena kenekatan, bukan karena kemauan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita merasa bisa, bukan karena pengalaman kita. By faith, karena iman, bukan karena yang lain. Nah, perhatikan, iman timbul dari mana, saudara? Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, Anda tidak pernah baca firman tiap hari, bagaimana mungkin engkau punya iman? Karena iman itu munculnya dari rema. Rema itu bagian dari logos, tetap itu firman Tuhan. Lihat apa yang Alkitab berkata, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah atau menyeberangi Laut Merah. Kata melintasi, kata menyeberangi ini dari kata yang sama ketika orang Makedonia berkata menyeberanglah kemari, come over. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Yang dilewati, yang dilintasi itu lautan, tapi kenyataannya mereka jalan di tanah yang kering. Itu hanya terjadi karena iman. Dan itu juga perkataan yang diteriakkan orang Makedonia, nyebrangnya harus dengan iman. Dan iman itulah yang kita mesti latih dalam kehidupan kita. Selama 5 bulan ke depan, Anda sudah berkata, aku mau beyond my limits. Itu sebetulnya latihan iman. Engkau tidak pernah bisa memberi ke Tuhan 10 juta
Kalau engkau tidak mulai dengan 100.000 dan 1 juta, dari yang kecil engkau mesti latih imanmu. Lalu engkau bergerak lagi, sampai satu titik engkau bisa melihat uang itu cuman permainan angka. Dari angka ini pindah ini, angka ini pindah ini. Sudah nggak ada rasanya lagi buat perasaanmu. Sudah tidak membuat engkau berkata, aduh sayang ya. Sudah hilang itunya. Dan di situ kepercayaan Tuhan akan makin besar dan makin luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Seberapa besar kepercayaan Tuhan kepada kita, sebesar itu Dia akan anugerahi kita dengan banyak hal. Anda tahu zaman raja-raja dulu, orang-orang yang jaga selir dan permaisuri itu pria-pria. Raja butuh pengawal-pengawal yang hebat, yang tangkas berperang dan bisa melindungi selir, gundik, ratu, istrinya, simpenannya, apapun, anak perempuannya. Raja butuh itu. Tapi raja juga mau meyakinkan dirinya, tidak ada pagar makan tanaman. Anda tahu yang dibuat itu dikebiri semua, sampai gairah seksual mereka diambil hilang, sampai itu tidak ada, no feeling at all. Raja berkata, lu bisa berantem, lu berantem sekarang, jagai keluargaku, I trust you. Tuhan juga sama. Kalau Anda baru lihat uang lewat aja, lihat uang logam itu, lihat duit. Tuhan geleng-geleng berkata, ini sudah model ini, pasti pagar, bukan makar tanaman lagi, pagar membubur tanaman, ditelan habis. Berat buat Tuhan, saudara. Anda akan diberi hanya sesuai dengan porsi kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. So kalau Anda punya kesempatan melatih exercise, yakinkan dirinya, tidak ada pagar makan tanaman. Anda tahu yang dibuat itu dikebiri semua, sampai gairah seksual mereka diambil hilang, sampai itu tidak ada, no feeling at all. Raja berkata, lu bisa berantem, lu berantem sekarang, jagai keluargaku, I trust you. Tuhan juga sama. Kalau Anda baru lihat uang lewat aja, lihat uang logam itu, lihat duit. Tuhan geleng-geleng berkata, ini sudah model ini, pasti pagar, bukan makar tanaman lagi, pagar membubur tanaman, ditelan habis. Berat buat Tuhan, saudara. Hari ini saya mau cerita sesuatu yang baru beberapa jam yang lalu saya dengar. Dan waktu saya dengar dan saya bicara dengan orangnya, nanti malam saya akan bicara lebih detail lagi. Saya terdiam beberapa saat. Saya bilang, Tuhan, kalau tahun ini kita tidak lakukan yang Tuhan perintahkan, apa yang tadi sore saya dengar tidak akan pernah terjadi. Saudara sekalian, ini hal menarik sekali. Minggu lalu saya seminar di Jakarta. Datang seorang hamba Tuhan. Dia berkata, Pak, saya dari Banda Aceh. Saya mau merintis gereja di sana. Dia kenal dengan seorang ibu, orang ini dari Surabaya aslinya. Dikirim ke Aceh sebagai tenaga relawan. Dan kemudian ketika dia ngobrol dengan ibu ini, entah bagaimana dalam doanya ibu ini ingat saya. Lumayan diingat orang, tapi paling enak diingat Tuhan, saudara. Diingat orang itu bisa nggak enak. Bisa dimintain tolong terus, bisa di SMS-in, bisa ditanyai macam-macam, segala macam. Diingat Tuhan itu luar biasa, diberkati dan disayang-sayang. Siapa yang ingin diingat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya berdoa Tuhan ingat saudara. Jangan sampai engkau menghadap Tuhan berkata, maaf siapa Anda? Pernahkah saya menciptakan engkau? Wah gawat saudara kalau sampai begitu ya. Jangan sampai terjadi. Ngono kok dilebokke hati. Hati-hati saudara. Nah apa yang terjadi? Ibu ini ingat, dia berkata, Bapak ikut saya ke Jawa. Dia ikut seminar saya 3 hari.
Waktu seminar 3 hari, saya memang cerita tentang sekolah. Saya putar klip JKI on the Move yang Anda pernah lihat. Saya putar klip tentang sekolah terang bangsa. Itu nyentuh hidup banyak orang. Believe me, saudara. Saya tidak tahu yang terjadi, Bapak ini temuin saya. Saya bilang, pokoknya prinsipnya saya tidak keberatan untuk mengcover Bapak buka gereja di Banda Aceh. Segera saya berharap tahun ini kita akan punya gereja di Banda Aceh, saudara. Amen. Banda Aceh. Tepuk tangan dong, saudara. Tanah Rencong, yang ini saya suka. Orang terus paksa saya buka gereja di Jakarta. Saya nggak minat. Banda Aceh, saya suka Banda Aceh. Belum pernah ke sana, tapi beda. Jakarta terlalu banyak gereja. Banda Aceh itu berbeda. Tapi bukan hanya itu, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Hari ini ibu yang sama ketemu dengan Bapak dan Ibu Gubernur Sumatera Utara. Dan mereka itu punya hati, punya beban. Ingin membuka 50 sekolah di 50 desa di perbatasan Sumatera Utara dan Banda Aceh. Mereka berkata soal membangun sekolahnya beres. Tapi siapa yang kelola sekolah ini? Kita ingin ini sekolah yang betul-betul dikelola oleh orang-orang yang benar cinta Tuhan. Ini sekolah harus beda, bukan asal sekolah, tapi sekolah yang cinta Tuhan. Si ibu tertawa, dia berkata, saya kenal satu orang, disebut nama saya, mereka tertawa. Dia juga saya kenal katanya. Saya pernah ketemu dengan beliau, dia suka nonton program TV kita, dan kemudian tadi sore saya dikontakkan. Mereka berkata, tolong bantu kelola. Kami mau buka 50 sekolah di 50 desa di Sumatera Utara. Semua pembangunan pemerintah akan selesaikan, tapi kami minta tolong dikelola sekolah ini. Anda dengar baik-baik. Ini beri tepuk tangan dulu lah. Kita gantian ngomongnya. Coba Anda pikir, Anda mikir aja. Waktu Tuhan suruh kita buka sekolah terang bangsa. Anda kalau menikah 9 bulan berikutnya baru punya anak toh. Itu sekolah baru sebulan, anaknya 50. Loh, anaknya 50. Sebetulnya saya tidak cerita sih, ini yang kedua. Yang pertama lagi kita garap sebetulnya. Saya minta tolong teman-teman Mahanaim juga. Itu ada sebuah sekolah di Malang. Minta kita bantu ngelola. Ini lagi diatur pembicaraannya. Selasa akan lebih banyak ketemu lagi. Tapi ini kedua loh, ini kedua. Saya mikir sederhana, simple gini. Kalau seandainya waktu Tuhan bicara di Januari lalu untuk buka sekolah, dan saya berkata nehi, pakai bahasa India, nehi Tuhan, saya tidak mau. Dan saya dengerin suara negatif di luar, suara negatif yang simpang siur, yang ngomong begini, mutunya begini, ini begini, ini begini. Kalau saya dengerin suara itu, saya hanya berujung sakit perut dan tidak ada hasilnya apa-apa. Sebab untuk orang menyeberang butuh iman. Kalau orang diperintah Tuhan dan ada maklum sebab tidak punya iman, saudara. Sebab kalau Anda punya iman dan Tuhan perintahkan, Anda lakukan. Bayangin nih, bukan hanya sekolah itu berdiri, tapi ajaib tuh, dia beri kita kepercayaan yang luar biasa. Sekarang saya ngerti, hari Jumat lalu Ibu Nani kan ngisi devotion. Sebelum kebaktian beliau muter ke dalam itu. Tuhan ngomong, ini sekolah beda katanya. Ini sekolah akan jadi sekolah yang beda. Sebab ini mauku, bukan maunya manusia.
Siapa yang tahu di awal kalau itu maunya Tuhan atau maunya manusia? Tidak ada orang tahu. Yang penting apakah kita berani melangkah ketika dia berkata, come over, nyebrang. Kita segera nyebrang ke Sumatera, saudara. Di ujung sana ada begitu banyak orang menanti. Anda bayangin ya, 50 desa di perbatasan dengan Aceh. Dan kalau itu orang-orangnya cinta Tuhan, anak-anaknya cinta Tuhan, guess what? Anda terka apa yang kemudian terjadi. Injil akan dibawa kemana-mana oleh mereka. Ini kan anugerah, saudara. Ya Pak, kan kita tidak tahu bahwa akhirnya begini. Siapa yang tahu? Yang dibutuhkan cuman ketaatan. Banyak orang berpikir sangat sempit, yang diributin kurikulum terus. Saya beritahu ya saudara ya, zaman ini globalisasi. Menurut saya 3-4 tahun lagi nggak ada kurikulum tuh. Semua bingung, sekolah asing masuk semua. Globalisasi, Anda punya jaringan, Anda punya kurikulum. Selesai kok. Yang diributi hanya itu. Dengerin baik-baik. Yang perlu apa katanya Tuhan. Kalau dia berkata, come over, Anda berkata, yes Lord, Anda seberangi. Dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam kerjaanmu, dalam apapun. Anda akan dengar Tuhan berkata, nyebrang nak, nyebrang nak, nyebrang nak. Anda bisa maju mundur, Tuhan ini bukan bagianku, tapi engkau tahu, engkau tahu, engkau tahu. Bagianmu cuma melangkah dan biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Sebab kalau Anda dengar suara negatif berkata, gak mungkin, gak bisa, kayak dolanan, ini begini, ini begitu, mutunya seperti apa, Anda toh tidak akan kemana-mana. Semua yang ngomong negatif toh tidak memberikan solusi apa-apa. Toh juga tidak tahu harus berbuat bagaimana. Kalau Anda ikuti terus maunya mereka, toh hanya bergerak di tempat dan tidak pernah bergerak kemana-mana. Butuh iman, butuh iman. Saya mau berterima kasih buat setiap Anda yang mau ikut percaya. Anda taruh anakmu di sekolah ini dan engkau berkata, saya ikut. Itu support yang luar biasa. Tanpa Anda begitu saudara, tidak mungkin nih 50 sekolah ditawarkan ke kita. Belum yang di Malang tawarkan, ada satu lagi hamba Tuhan datangi, pengen buka sekolah yang sama, pengen kita cover. Saya tidak tahu kita begitu laris hari-hari. Saya tidak tahu kita bisa begitu laris baru sebulan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya sedang tidak cari franchising di mana-mana atau buka usaha franchising di mana-mana. Saya sedang mencoba untuk meraba Tuhan kemana Dia mau bawa kita berikutnya. Tuhan sedang mengerjakan banyak hal yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ada hal yang besar di depan kita. Pertanyaannya adalah, kalau engkau mendengar Tuhan berkata, come over. Engkau tahu secara daging tidak mungkin terseberangi. Engkau tahu secara manusia sulitnya luar biasa. Tapi sisi lain engkau tahu, itu Tuhan. Mana pilihan saudara? Pada waktu kita beli tanah ini, ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya, tidak mungkin jadi Petrus, katanya. Tidak mungkin jadi. Tidak ada orang di sekitarmu berkata, ini pasti jadi, tidak mungkin jadi. Tapi saya beritahu, itu suara sudah terlalu sering saya dengar. Dan yang tidak jadi adalah omongannya sendiri. Yang berkata ini tidak jadi, karena Tuhan membuktikan, Dia bisa buat gedung ini jadi dan selesai, saudara. Amen. Suara itu nggak usah diatasi. Banyak orang suka itu ngelawan suara, klarifikasi, tidak pernah kelar saudara. Anda boleh klarifikasi, tidak pernah kelar. Suara itu, maaf nih saudara ya, suara itu seperti
Bahasa Jermannya itu kentut. Nanti tahu saudara. Suara negatif itu begitu. Anda mau lawan pakai apa? Enggak ada. Hanya bisa Anda menghindar sedikit, nanti pasti hilang sendiri. Semakin Anda banyak bicara, Anda nyedot oksigen, itu masuk ke hidung Anda. Itu kayak begitu toh. Loh maaf, saya nggak ngomong kotor nih. Sebenarnya hanya jarang pendeta ngomong kentut di mimbar, itu aja yang buat saya berbeda. Tapi suara itu negatif itu, loh kita tidak menutup telinga dengan nasihat toh. Tapi semua suara itu tidak lebih dari cuman gitu aja saudara, that's all. Atau pss, itu aja sebetulnya. Anda mau lawan, Anda makin bersuara makin masuk. Tutup hidung, tutup mulut. Anda punya kesempatan melatih exercise, melatih otot iman saudara dalam semua aspek. Biarkan kita melatih dalam anugerah Tuhan. Come over. Dan itu hanya terjadi karena iman, bukan karena yang lain. Saya ulang lagi, karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, dan ini yang tidak boleh Anda coba karena Alkitab berkata, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Yang Mesir bukan karena iman, tapi karena ikut-ikutan, melihat begini, itu Israel bisa, gua juga bisa. Saya berkata bukan soal ikuti orang lain loh saudara. Banyak orang itu imannya ngekor orang lain, lalu kemudian Anda berpikir bahwa Anda bisa. Di belakang ada akuarium saudara. Kemarin diisi ikan baru, ada warga baru datang. Saya tanya, itu ikan apa Pak? Pak Andreas berkata begini, ikan hiu. Saya bilang ikan hiu. Siapa yang mau dimakan dong kalau ikan hiu? Kan mati semua. Oh enggak Pak, ini bukan hiu itu. Ini hiu yang tidak ganas. Masa ada ikan hiu tidak ganas? Sengertiku hiu ya hiu. Dia ngomong, oh ini hiu yang lain. Ini hiu-hiuan katanya. Ini ikan yang sukanya nempel di ikan hiu, makanin kutunya ikan hiu. Oh lain cerita namanya. Kalau Anda imanmu makan kutunya orang lain, tidak berarti Anda juga orang beriman. Kalau Anda nempel ke orang beriman, Anda cuma ngekor imannya orang, Anda hiu kutu menurut saya. Yang dimakan bukan daging segar, tapi kutu segar. Anda tahu hiu-hiuan di sana nempel di kaca sekarang. Tidak mengerikan, dan dia dicuekin ikan lain, cuma nempel di kaca kerjaannya. Sebab itu kutu yang dicari. Saya berdoa iman kita dibangun Tuhan, sebab untuk menyeberang, untuk bisa come over dan menghasilkan overcome dalam hidup kita dan membuat kita jadi overcomer, hanya bisa kalau Anda lakukan karena iman. Dan iman tidak pernah muncul mendadak, itu exercise, dilatih. Ada kalanya sangat diuntungkan Anda bergaul dengan orang yang begitu beriman, tapi seringkali juga itu merugikan karena naluri manusia kita hanya ingin nempel ikut enaknya dan tidak pernah ikut pergulatan dan perjuangan yang di batinnya. Saya berdoa Tuhan akan berikan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang ini yang berteriak come over. Dan Paulus ketika mendengar jeritan mereka berkata, come over and help us. Menyeberanglah kemari dan tolong kami. Dan dia seberangi itu. Jadinya seperti apa jemaat ini? Luar biasa. Makedonia itu provinsi sebetulnya. Di dalam Makedonia ada beberapa kota. Filipi yang paling besar. Ada kota Tesalonika. Itu bagian dari Makedonia. Kalau Anda ke Yunani sekarang ini, masih ada provinsi Makedonia. Dan ada kelompok-kelompok separatis Makedonia yang mau lepas dari negara Yunani sampai hari ini.
Nah, seperti apa jemaat yang pernah berteriak come over dan Paulus melintasinya? Mari kita lihat di 2 Korintus. Silahkan buka dengan saya di 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus 8 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ini bukan lagi enak loh hidupnya. Alkitab berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Aneh toh, orang lagi menderita, orang lagi susah, sukacitanya meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aneh ya, orang miskin bisa kaya dalam kemurahan. Saya lihat ada. Beberapa minggu lalu saya keliling di sekolah kita. Di lorong itu saya lihat anak-anak kecil SD kelas 1 lagi duduk dengan makanan yang mereka bawa. Mereka membuat lingkaran seperti itu. Begitu mereka buka, saya liatin. Mereka tidak tahu saya liatin, belakangan mereka tahu. Tapi mereka buka. Saudara mengerti dari makanan itu, Anda tahu bahwa setiap orang punya selera yang berbeda, setiap orang tua juga punya gaya memberikan bekal untuk anaknya juga berbeda. Dan itu kadang-kadang mencerminkan kondisi masing-masing. Jadi ketika dibuka, itu lauknya macam-macam. Itu macam-macam. Ada yang sangat banyak, segala macam masukkan jadi satu. Ada yang sangat sederhana, kasih kecap, kasih telur satu, telur rebus lagi, nggak bawa minum lagi. Itu kan maunya anaknya tercekik karena telur rebus, saudara. Pokoknya macam-macam. Tapi ini anak-anak, saudara, anak-anak ini mereka duduk. Lalu saya perhatikan, ada satu yang sebetulnya yang dia bawa itu paling sederhana. Dia bawa telur goreng dan nasinya dikasih kecap. Tapi selalu rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Anak yang bawa makanan sudah banyak itu lihat berkata, "Hi, enak ya, telur enak ya, telur enak ya." Itu anak yang lagi hanya bawa telur itu, dia potong, dia kasihkan temannya. Lalu karena itu semua terinspirasi, saling bagi-membagi. Saya tanya, lagi ngapain? Dia lihat ke saya, arisan katanya begitu. Tapi dimulai satu anak yang hanya bawa telur goreng satu, sama yang satu lagi sudah bawa makanan begitu banyak macamnya. Itu menurut saya untuk makan pagi, siang, dan malam cukup. Mungkin mamahnya takut anak ini kelaparan. Karena tidak semua anak punya keberanian datang ke kantor TU berkata, "Aku lapar." Ada yang berani begitu dan dapat makan enak juga. Ada yang diam saja dan tidak ngomong apa-apa. Tapi dimulai dengan telur goreng satu yang dia rela bagi ke temannya. Anak ini paling simple bawaannya, tapi dia punya kemurahan. Tidak tega yang sudah punya makanan banyak ini masih kepingin telur gorengnya. Tapi akibat dia memberi, anak ini berkata, "Ini saya kasihin, dagingnya ganti dipindah ke situ." Menurut saya keadilan Tuhan berlaku, saudara. Kalau dia tidak punya kemurahan, daging dia nggak dapat. So menurut saya anak itu belajar sesuatu seperti orang Makedonia. Mari arisan, saudara. Kalau Anda baca seterusnya, Paulus berkata yang lebih diambil untuk memberikan yang kurang supaya ada keseimbangan. Itulah arisan, kata anak-anak kita. Teruskan lagi. Ayat 3, aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan garis bawahi, melampaui kemampuan mereka, beyond their limits, melampaui kemampuan mereka, beyond their limits. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saya mau bacakan dalam Alkitab terjemahan The Message, kalimatnya bagus sekali. Paulus berkata begini, "Now friends, I want to report on the surprising and generous ways in which God is working in the churches in Macedonia province." Dia berkata gini, teman-teman, aku mau lapor nih. Ada cara Tuhan yang begitu murah hati dan mengejutkan terjadi di antara gereja-gereja Tuhan yang di provinsi Makedonia. Kemudian dia berkata, "Fierce troubles came down on the people of those churches." Dia berkata persoalan yang mengerikan banget sedang melanda gereja-gereja di sana. Mereka menghadapi persoalan yang mengerikan banget. Itu melanda bukan 1-2 orang, tapi semua gereja-gereja di Makedonia. Pushing them to the very limit. Persoalan itu mendesak mereka sampai mereka di titik paling mentok daripada kekuatan mereka. Saudara pernah menghadapi persoalan yang di batas kekuatanmu, pushing them to the very limits. Dan itu kondisi yang dialami oleh jemaat Makedonia. Dikatakan the trial expose their true colors. Pencobaan itu mengekspos, membuka akan warna asli mereka. Anda tidak pernah diketahui siapa saudara ketika kecuali engkau dalam gencetan dan himpitan. Kalau engkau semua serba enak, Anda akan tampil so nice, Anda akan tampil begitu manis, begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi trial, pencobaan, ujian itu akan mengekspos, akan mengungkap sebetulnya warna aslimu seperti apa. Seperti apa warna aslinya? Dikatakan begini, they were incredibly happy. Mereka ini bahagia banget. Though desperately poor, walaupun melarat banget, tapi bahagia banget. Aneh tuh. Ada orang yang melarat banget tapi bahagia banget. Tapi itu muncul ketika mereka mengalami akan tekanan. Dikatakan begini, the pressure triggered something totally unexpected. Tekanan itu memicu sebuah reaksi yang sebetulnya menakjubkan banget. Nggak duga bisa begitu. Banyak orang berkata, Pak, saya kepingin punya belas kasihan. Sederhana, saudara. Kalau bisa membuat hati, yang bisa membuat hati orang lembut itu sederhana. Anda tahu Semarang ini dikenal dengan bandeng prestonya. Itu duri di dalamnya lunak. Pressure, kata presto itu dari kata pressure. Saya kemarin berkata itu mungkin bahasa Jawa itu presto itu. Di presto katanya, di press. Jadi mungkin itu teori saya. Tidak pernah betul atau jelas betul begitu, tapi menurut saya presto itu di presto, oh presto namanya, di press. Anda tahu ada alat presto, Anda apa itu rebus sesuatu, itu udara nggak bisa keluar, tekanannya makin lama makin berat, neken tapi tidak melukai sih, dagingnya utuh,
Tapi istilahnya gini, remuk di dalam saudara, itu dalamnya bisa soft banget. Nah banyak orang tidak tahan di presto. Dia selalu pengen cari sesuatu untuk melepaskan diri dari pressure-nya. Tidak pernah empuk-empuk. Ketika sudah sekian lama dipikir empuk, dimakan tetap nusuk juga durinya. Hidup kita bisa nusukin orang terus saudara. Dengan semua yang kita buat, kalau tidak pernah mau di presto dalam kita, pressure, trigger. Kalau presto itu bisa memicu, menarik pelatuk dengan sebuah reaksi yang unexpected, yang tidak pernah diduga sebelumnya. Itu hasil dari sebuah tekanan. Kalau Anda sedang mengalami tekanan, beritahu ke dirimu sendiri, nggak apa-apa, jadi bandeng terkenal. Orang Semarang, bandeng presto nomor 1. Hatimu harus di presto, nanti jadinya bagus. Terusin lagi, kenapa kok tenang banget pagi ini? Banyak orang lagi di presto. Apa itu yang dikatakan unexpected? An outpouring of pure and generous gift. Suatu pemberian yang limpah dan murni. I was there and saw it for myself. Dia berkata, aku di sana loh, aku lihat sendiri itu. They gave offerings of whatever they could. Mereka memberikan korban persembahan mereka seberapa yang mereka bisa, far more than they could afford, jauh lebih banyak dari yang mereka bisa upayakan. Pleading for the privilege of helping out in the relief of poor Christian. Mereka sampai ngemis, minta-minta ikut ambil bagian menolong orang Kristen lain yang lagi miskin, padahal mereka sendiri lagi sulit. This was totally spontaneous. Ini spontan, entirely their own idea. Ini sungguh-sungguh ide mereka sendiri. Banyak orang kalau tidak didorong, dipacu, didesak, diajak, ditarik, tidak mau. Tapi ini ide mereka sendiri. And it caught us completely off guard. What explained it was that they had first given themselves undeservedly to God, and to us, the other giving simply flowed out of the purposes of God working in their lives. Dan Paulus berkata sederhana karena mereka pertama-tama memberikan diri mereka ke Tuhan, kemudian ke kami, dan yang lain memberikan mengalir saja, karena tahu itu sesuai dengan pekerjaan dan tujuan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara sekalian, ada panggilan yang berkata, come over, menyeberanglah. Dalam hidupmu ada banyak hal yang harus engkau seberangi, tapi kalau engkau bisa menyeberanginya dengan iman, that is the key to overcome. Itu kunci untuk Anda bisa meraih sebuah kemenangan. Kalau kita bertahan dengan rasa nyaman kita, kalau kita berkata aku mau yang nyaman dari hidupku, aku tidak mau keluar dari rasa nyamanku, dalam hidup kita ini Anda dan saya tidak akan kemana-mana. Tuhan lagi stretch kita, Tuhan lagi buat kita melar, buat kita bergerak lebih jauh lagi, karena di depan ada begitu banyak kemuliaan yang Dia sediakan buat kita. Amen.